Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnadia Putri Dias dengan NIM 44001 dari kelas pendidikan IPA C 2019. Di sini saya akan mencoba untuk membahas permasalahan terkait beras yang masih berulang setiap tahun dan menyampaikan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, maka pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, setiap negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai fondasi sebagai pembangunan sektor-sektor lainnya. Indonesia sebagai negara berkembang yang jumlah penduduknya cukup besar harus menghindari ketergantungan terlalu besar terhadap impor beras, karena ini akan banyak mengandung resiko terhadap keterbatasan devisa negara, melemahnya nilai rupiah terhadap dolar, ketidakstabilan harga beras di pasar dunia, sehingga akan mengakibatkan rapuhnya ketahanan pangan nasional. Menurunnya produksi beras dengan konsekuensi mengimpor beras dalam jumlah besar dan berkelanjutan merupakan persoalan yang berpotensi besar terhadap ancaman ketahanan pangan nasional. Kegagalan dalam penyediaan beras sebagai bahan pangan akan menimbulkan implikasi sosial dan politik yang bernilai sangat mahal. Masalah terkait beras masih berulang setiap tahun, mulai dari harga gabah hingga impor beras. Sampai saat ini, masalah beras nasional masih belum bisa diselesaikan secara tuntas. Tidak hanya berdampak pada persoalan ketahanan pangan, masalah ini dapat mencoreng martabat bangsa karena Indonesia dinilai tidak sanggup mengelola kebutuhan dasar rakyatnya. Upaya untuk mengatasi permasalahan ini dapat dilakukan dengan melalui peningkatan produktivitas dan peningkatan indeks penanaman menjadi 3 kali, memberikan insentif kepada petani seperti menaikkan harga dasar gabah dan menurunkan harga saprotan, yaitu benih, pupuk, dan pestisida, mengendalikan serangan hama atau penyakit, serta dapat mencoba untuk menerapkan konsep bioteknologi sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan ini. Padi, yaitu makanan utama lebih dari 40% umat manusia dunia, ikut menjadi hasil rekayasa genetika. Baru-baru ini kembali dikembangkan padi transgenik model baru. Indonesia juga tak mau ketinggalan. Benarkah padi transgenik ini bisa menjawab krisis pangan saat ini? Sebagai bahan pangan utama 40% umat manusia di muka bumi, padi bisa jadi dianggap sebagai produk menguntungkan kalau dikelola secara komersial. Industri bioteknologi memandang padi atau beras sebagai bahan pangan yang cukup potensial untuk digarap. Maka bermunculanlah aneka produk padi hasil rekayasa genetika alias transgenik. Rekayasa genetika pada padi atau Oryza sativa bukan hal baru dalam industri bioteknologi. Sebelumnya sudah ada padi transgenik yang diperkaya dengan zat besi. Dengan adanya bioteknologi akan memudahkan manusia dalam mencapai tujuan ataupun hasil untuk memecahkan masalah. Salah satu bioteknologi modern yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan ini yaitu dengan rekayasa genetika. Pada dasarnya, rekayasa genetika merupakan teknik untuk menghasilkan molekul DNA yang berisi gen baru yang diinginkan atau kombinasi gen-gen baru atau dapat dikatakan sebagai manipulasi organisme. Dengan dilakukannya rekayasa genetika terhadap padi ini, diharapkan padi dapat dibuat menjadi tahan dalam cuaca ekstrim, memiliki kurun waktu yang sebentar dalam masa panennya, dan dapat menghasilkan jumlah yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya terkait permasalahan beras dan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.